wa man ittaba'ar risalata amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Insinyur Soekarno, proklamator pertama dan satu-satunya di Indonesia, pernah berkata, persatuan dan kesatuan adalah tiang penyangga daya suatu negara kemajuan, atau kemunduran suatu negara ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu. Bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Demikianlah ungkapan mantan presiden pertama kita. Dari ungkapan tersebut, hadirin, menggambarkan betapa pentingnya menjaga persatuan dan memelihara kesatuan di antara kita. Sebab nuansa perbedaan yang ada di keragaman ini tidak mustahil lahirnya fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, perpecahan, dan permusuhan, bahkan bisa gontok-gontokan. Perpecahan yang bisa melantahkan nilai-nilai kebersamaan, melepuhkan persatuan, dan tidak mustahil membawa kehancuran bagi bangsa yang kita banggakan. Na'udzubillah. Oleh karena itu, hadirin, mengingat betapa pentingnya membangun moderasi beragama di negeri Indonesia tercinta dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Untuk itu, hadirin, dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, maka merajut ukhuwah menggapai berkah adalah judul syarah yang akan kami uraikan dalam landasan Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikan antara kedua saudaramu yang bertikai, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa yang berbahagia, dalam ayat tadi Allah mengawali ayat dengan lafaz innama dalam perspektif ilmu ma'ani. Lafaz innama merupakan konsep atau tasis, yaitu mengkhususkan sesuatu dengan cara-cara tertentu. Artinya firman Allah ini mengisyaratkan pada kita untuk menjalin ukhuwah Islamiyah wa imaniyah, menjalin persaudaraan antara umat seiman sebagaimana yang disyaratkan dalam kalimat Innamal mu'minuna ikhwatun an-nisa'atun ila anna ikhwatal islami aqwa min ikhwatin nasabi. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara atau disyaratkan sebagai persaudaraan Islam yang kokoh dibandingkan dengan persaudaraan nasab. Demikianlah penafsiran Imam Ali As-Sahibuni dalam Sahwatu Tafsir halaman 226 juz ketiga bagian paling bawah. Oleh karena itu hadirin, meskipun kita berlainan suku bangsa, bahasa, adat dan istiadat, namun kalau satu akidah tidak boleh saling menghina, Memfitnah, mengadu domba,
berbalik 360 derajat. Kenapa? Karena bibit-bibit internal umat Islam saat ini telah banyak terjadi. Sebagai bukti, bukankah karena perbedaan pendapat, masalah kuliah, berlainan organisasi dan diperkokoh oleh kepentingan pribadi, lantas bisa partai putus silaturahim, berakhir saling tonjok, saling rampok, bahkan saling bacok. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada kita untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dan melarang kita untuk bercerai-berai. Hal ini terangkai dalam Quran surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah saling bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Ismail Haqqi Al-Basawi dalam tafsirnya Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya tafarruq atau berpecah belah ialah in kuntum a'da'a, apabila kamu berselisih. Sedangkan dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Ma'arif dan Imam Jalaluddin Asyuti, dalam tafsirnya mengungkapkan final firqatu ala kabun wal jama'ah naja'atun. Sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan keselamatan. Dengan demikian, untuk merawat kerukunan umat beragama, maka yang harus kita lakukan adalah harus bersatu, bukan bersatu, berintegrasi,
rekayasa Sang Pencipta yang harus kita jaga dan kita syukuri. Dalam rangka memandang pentingnya merawat kerukunan umat beragama, maka mantapkan ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah islamiyah. Jika sikap ini yang kita tumbuh kembangkan, insya Allah Indonesia akan jaya dengan keberagamannya dan menggapai keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.